Wabah itu di situ. Orang walaupun dia sholat, puasa, zakat, tapi meninggalkan kewajiban Islam yang lain, dia mengingkari, bahkan mengingkari misalnya menolak, itu yukta baru kufur, dianggap melakukan tindak kekufuran. Wali datang lagi Islam itu ada di buku-buku. Sehingga kalau kita bicara tadi keutamaan Ramadan siang itu sebenarnya kita supaya semangat dalam mengerjakan ibadah siang dan supaya kita bersemangat dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Bukan ingin hanya untuk dapat masuk surga lewat puasa saja, tapi kalau dia jangankan mengingkari 10 hukum syariat, dia ingkari 1 hukum syariat yang tadi yang ditetapkan dan berdasarkan dalil itu dianggap kufur. Walidatan dari Islam. Berarti kans atau peluang dia masuk surga menjadi kafir. Makanya di Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu kata Imam Ibnu Arabi itu maknanya supaya orang itu terpelihara dari semua perbuatan yang diharapkan. Kemudian yang kedua, orang itu supaya hatinya itu semakin lama semakin taat kepada Allah. Itu makna alat berkata. Dan yang ketiga, orang itu hanya mengambil Islam saja, tidak akan mengambil yang di luar. Itu makna la'alakum. Jika kalau orang berpuasa tidak menjadikan dia bertakwa, tidak mau menegakkan syariat dan khilafah, ya itu puasanya berarti hanya dapat lapar dan tenaga semua. Mungkin itu yang terbaca. Masya Allah jawabannya. Mudah-mudahan semakin menguatkan keyakinan kita dengan apa kita perjuangkan, dan kita tidak perjuangkan suatu hal yang parsial tapi menyeluruh atau kampang. Boleh satu pertanyaan dari saya sendiri, Ustaz. Ini kebetulan saya ngisi kitab ilmu iman ya, disitu disebutkan bahwa kita tidak boleh memilih-milih majelis. Bahkan kalau dikatakan kalau milih majelis nanti dia masuk neraka itu. Kata di perumahan saya itu ada majelis yang isinya tuh cerita takhayul Ustaz gitu. Jadi Ustaz tuh ceritain hal-hal yang misal wali ulang dulu bisa terbang gitu, terus dan yang lain. Saya agak terasa serem gitu. Apakah itu bagian termasuk itu Ustaz? Apa milih-milih majelis Ustaz? Mohon jelasin. Ya sebetulnya gini, selama majelisnya itu adalah majelis zikir, majelis ilmu, memang kita nggak boleh pilih. Tapi kan di dalam riwayat-riwayat yang lain itu kan juga Nabi Muhammad SAW bahkan Al-Quran itu menyebutkan misalnya jika kamu melihat dalam satu majelis itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di Allah dan diingkari, maka di dalam Al-Quran disebutkan fala yaqudu ma'ah. Jadi saya katakan di ayat itu saya bilang, makanya sebetulnya makna memilih-milih majelis itu bukan semua majelis yang kita datangi, bukan itu. Ada Al-Quran.
di dalam surah An-Nisa ayat 104. Di dalam sana itu waqad nazala alaikum min kitabin an idza sami'tum ayatillahi yuqaddiha aw yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yaqudu fi haditsin ghairu. Itu dasar kita memilih majelis. Itu di Al-Quran disebutkan. Waqad nazala alaikum min kitabin, dan sungguh kami telah menurunkan kepada kalian di dalam Al-Quran. Berarti di dalam Al-Quran itu ada satu hukum yang diturunkan oleh Allah SWT, dan itu sangat serius. Apa hukumnya itu? An-idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Jika kamu mendengar ayat-ayat Allah itu diingkari dan diolok-olok, kemudian kata para umat, maka janganlah kamu duduk bersama dengan mereka. Berarti kalau jenengan ada satu majelis, di situ jenengan melihat bahwa ayat-ayat Allah, Al-Quran, Sunnah itu diolok, mengingkari syariat Islam, menyebarkan bid'ah, khurafat dan macam-macam, maka jenengan tidak boleh duduk bersama. Hatta yaqudu hadisin diboleh, sampai mereka itu mengalihkan pada pembicaraan yang lain. Jadi sampai hatta yaqudu fi hadisin diboleh. Inakum tidak mislah, tidak mislah. Jika melihat ada majelis wala ayat Allah, jenengan tetap di situ, itu berarti jenengan sama dengan Allah. Jenengan dianggap juga mengolok-olok dan mengingkari ayat-ayat. Kalau jenengan diam di situ malah innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Dan jenengan bisa melihat ya di dalam surah Al-An'am, hampir sama. Surat 6 ayat 60. Di ayat yang ke-68, wa idza ra'aital ladzina yaquduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yaqudu fi haditsin ghairi. Jika kamu melihat orang-orang yang yaquduna fi ayatina, yaitu mengolok-olok ayat-ayat kami, fa'arid anhum, maka berpalinglah kamu dari mereka. Hatta yaqudu fi haditsin ghairi, sampai mereka mengalihkan pada pembicaraan yang lain. Wa imma yusyana kasyaitanu fala ta'ma. Jadi usulnya kan, jika kamu dilupakan setan, maksudnya ini ada majelis yang mengolok ayat Allah, syariat Islam diingkari di situ. Saya banyak di BBM, jadi olok-olok, nggak pernah pakai syariat Islam, kemudian pakai syariat malah ditertawai. Misalnya kayak gitu. Jenengan misalnya lupa, jenengan tetap duduk di situ. Dan Allah mengatakan, janganlah kamu duduk setelah kamu ingat. Jadi jika setan melupakan kamu, itu tidak berarti di majelis itu tetap di majelis itu. Padahal majelis itu majelis mengolok-olok ayat Allah. Nah, kalau setan melupakan kita, maka jangan kamu duduk setelah ingat. Begitu ingat, jenengan harus pergi dari majelis. Ini makanya majelis-majelis yang di situ mengajarkan perkara-perkara yang bertentangan dengan Islam, jenengan malah nggak boleh duduk bersama. Dalilnya ada di dalam surah An-Nisa ayat 150 dengan surah Al-An'am ayat 60. Makanya ulama-ulama yang terpilih, mereka mengapa nggak mau misalnya mengapa nggak mau jadi anggota dewan? Karena di situ secara tidak langsung mereka mengolok-olok ayat Allah. Nggak malah jadi bangga gitu kerjaan mereka. Kalau dia nggak sanggup mengalihkan pembicaraan mereka,
orang muslim pembicaraan kan selalu sesuai aturan Tuhan. Kalau mereka nggak mau mengalihkan pembicaraan, jenengan kalau nggak bisa mengalihkan, jenengan harus keluar, jangan duduk bersama dengan. Ya itu kira-kira itu insya Allah tidak termasuk yang memilih. Tapi kalau majelisnya semua baik, misalnya di kampung kita ini, ustadz-ustadznya semuanya baik, ngajarin syariat gitu, nggak mengajarkan membangkang kepada syariat, nggak ngajarin anti pada khilafah gitu. Jadi kan datang semuanya. Bahkan itu di antara tanda keikhlasan seorang guru adalah tidak melarang muridnya hadir ke majelis yang lain. Iya. Ustaz Karyono misalnya punya murid banyak. Terus jenengan juga nggak boleh kan? Kamu maunya jangan ngaji ke Ustaz Simulan itu. Itu pasti pakai hal nafsu. Muridnya dianggap aset. Kalau dianggap aset nanti kalau ke sono ngaji ke sono jangan ikut ke sana. Nah kan sekarang kan kayak gitu juga ya. Kamu jangan ngaji sama Ustaz Karyono nanti kita pengaruh. Nanti ikut mendakwakan khilafah. Itu tanda bahwa orang itu hebat. Kalau dia punya murid itu gurunya hebat. Jadi kan jangan khawatir kalau jenengan punya pemikiran yang tinggi, pemikiran yang cemerlang, nggak akan mungkin murid jenengan lari kabur. Iya kan gitu ya. Nanti juga nggak pernah khawatir sahabat itu murtad kembali itu kan nggak khawatir. Itu ada ya sahabat yang murtad itu ada. Tapi dia nggak khawatir karena Islam yang dia tahu itu adalah satu ajaran yang didasarkan pada argumentasi hujah yang sangat kuat. Tapi Abu Talib, jadi ada hukumnya dalam bermajelis itu, jenengan nggak boleh duduk bersama orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat. Kalau lupa, begitu ingat langsung di olah lagi aja. Kasih. Sudah cukup ya. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Ustaz Samsudin Ramadan ya, mudah-mudahan ilmu-ilmu yang beliau sampaikan menjadi pahala jariah buat beliau ya, dan bisa kita amalkan dan kita juga bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada yang lain. Saya sebagai moderator mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, juga mewakili struktur ya ketika menjamu dengan semua kurang berkenan, mohon dukungan maaf. Ketemu lagi insya Allah pekan depan ya dengan kajian berikutnya. Kita akhiri kajian pada malam hari dengan istighfar 3 kali ya dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.